supaya kami boleh mengerti apapun yang dapat ajarkan kepada kami, boleh kami pahami ya Tuhan. Engkau berkati juga alat-alat yang kami pakai Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Yusak. Terima kasih Pak Yusak mau mengajar ya dengan setia. Udah berapa ya? 1,5 tahun ya? Ada 1,5 tahun atau 1 tahun lebih ya? Tanggal 1 Maret 19 saya mulai ngajar. Wow, udah hampir 2 Hampir 2 tahun ya? tahun. Hampir 2 tahun. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi 2 tahun. Waduh, luar biasa itu. Pak Yusak ini mengajar dengan setia nih ya. Adik-adik ini kita bisa meniru semangatnya nih, semangat Pak Yusak ini. 45. Dalam usia yang udah cukup lanjut gitu tapi masih menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Ya, Anda jangan kalah ya, jangan jadi tempe tapi betul-betul bersemangat ya melayani. God bless you. Silakan Pak Yusak. Ya, oke, memang dari beberapa karunia rohani yang Tuhan berikan pada saya, nomor satunya memang ngajar saya ini. Teaching memang itu spiritual gift saya. Jadi passion saya yang terbesar memang ada di situ. Sehingga energi itu selalu ada, selalu muncul, selalu Tuhan sediakan ketika saya ngajar. Kalau saya ngajar 5 jam berdiri gitu bisa kuat, Saudara Masian. Tapi begitu habis selesai ngajar, capeknya luar biasa. Tapi ketika berdiri ngajar itu ada kekuatan ekstra yang Tuhan memang berikan secara khusus. Oke, baik. Saya mau ngabsen ini nama-nama ini karena ini angkatan lama tapi ditambah ada yang baru. Boleh disebutkan satu-satu namanya. Tadi sudah ada Anis dan Diki yang baru. Yang lama siapa aja yang ikut masih? Boleh sebutkan namanya? Ya, silakan. Silakan. Ya, siapa? Yosua. Yosua. Oke, Yosua. Terus berikutnya cepat saja. Desi Natalia. Desi Natalia. Oke, siapa lagi berikut? Diki tadi itu, Diki. Daniel. Ya, sudah. Anis, Diki sudah. Terus? Daniel. Oke, Daniel Sikot. Oke, terus? Agape, Pak. Agape dan Anis, sebelahnya Anis tuh. Oke. Terus siapa lagi? Salpika, Pak. Salvika. Oke, setia masih. Terus berapa orang tadi? Yuni, Pak. Yuni. Yuni ya. Yuni, oke. Lagi? Next. Sudah, Pak. Sudah ya? Itu Sudah. di sebelah kanan saya ada nama Andrean. Oh, itu Hangga itu Anda lagi ada di Miliau. Dia dari jarak jauh itu, dari Miliau. Oh, beliau. Siapa? Andrean. Hangga itu angkatan pertama. Oke. Ya. Oke, itu ada. Kalau Sarah gimana, Sarah? Ya. Sarah lagi sakit, Pak. Oh, tapi ikut mestinya ya. Masih lanjut ya. Sarah Julianto ya. Dan Oke. satu lagi yang belum datang siapa? Belum datang. Segianto, Pak. Siapa? Segianto. Segianto ya. Ya. Oke. Jadi kalau lengkap 11 ya ini. Jadi kita harapkan ada siswa-siswa baru nih. Oke. Jamin jadinya. Oke. Ya. Jadi kita akan masih melanjutkan hermeneutika praktikal ya. Ini metode pengajaran yang saya baru temukan sendiri. Nggak ada yang ngajar hermeneutika dengan cara dibalik seperti saya ini. Biasanya mulai dari teori dulu, tapi saya ini memulainya dengan satu case study ya. Jadi langsung terjun praktek. Karena itu saya sebut ini hermeneutika praktikal. Langsung aplikasi. Saya terinspirasi oleh metode pengajaran waktu MBA pertama kali muncul, Master of Business Administration. Itu S2 yang pertama-tama ngajar dengan cara seperti itu. Mereka tidak mengajarkan teori lagi, karena siswanya itu memang waktu itu didesain sudah punya pengalaman kerja.
Jadi manajer-manajer dan direktur-direktur yang ingin melanjutkan ke S2 masuk MBA waktu itu, mereka langsung belajar case study, diberikan case yang sungguh-sungguh. Misalkan perusahaan Toyota itu dibedah sebagai case study untuk menemukan kiat sukses sebuah perusahaan itu apa, sehingga menjadikan perusahaan itu menjadi begitu besar dan berkembang. Jadi dibalik, saudara, apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan sebagainya. Nah, ini juga saya pakai untuk hermeneutika praktikal yang saudara dan saya sedang belajar bersama-sama. Nah, kita sampai terakhir kepada hermeneutika praktikal dengan case study eskatologi, yaitu case study-nya akhir zaman. Oke? Saya ingin tekankan satu hal sebelum teruskan. Ada yang mencampur adukan dan tidak bisa membedakan antara akhir zaman dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu dua hal yang berbeda. Ya, berimpitan tetapi berbeda. Akhir zaman tidak identik dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Sebab Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Dia tunggu instruksi dan perintah dari Allah Bapa. Baru setelah instruksi turun, baru dia akan turun ke dunia untuk kedatangan yang kedua kali. Nah, akhir zaman adalah satu rentetan peristiwa panjang. Ya, rentetan peristiwa panjang sekitar 7 tahun. Saya mau tanya sekarang, akhir zaman diawali dengan apa? Tanda pertama, kita masuk akhir zaman. Kalau sudah ada tanda itu kita tahu kita sudah pasti ada di akhir zaman. Antikris. Antikris, betul sekali. Jadi tanda awal dari akhir zaman ada antikris. Lalu berlangsung 7 tahun, baru pada akhir dari akhir zaman tadi, klimaksnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oke, sekarang tahu ya bedanya ya. Akhir zaman adalah rentetan peristiwa cukup panjang yang diakhiri di klimaksnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di tengah-tengahnya ada rapture yang masih menjadi perdebatan. Rapture-nya terjadi di mana? Pada awal akhir zaman, sebelum akhir zaman, di tengah-tengah akhir zaman, atau di akhir zaman. Kalau di akhir zaman berarti pada saat kedatangan Yesus yang kedua, itulah rapture. Itu masih ada 3 kelompok, yaitu kelompok pre-tribulation, mid-tribulation, dan post-tribulation. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya untuk sebelumnya ini dulu. Jadi ada satu doktrin yang dipegang oleh banyak orang, mayoritas teolog percaya bahwa akhir zaman itu imminent. The end time is imminent. Itu artinya akhir zaman itu dapat terjadi setiap waktu. Banyak yang salah menafsirkan kata imminent ini. Mereka mengatakan akhir zaman sudah dekat. Itu tidak sama. Sudah dekat dengan dapat terjadi setiap saat itu tidak sama. Sekali lagi ya, jadi akhir zaman itu yang lebih tepatnya bisa terjadi setiap saat. Tapi tidak tahu mau segera atau masih lama atau kapan, tidak ada yang tahu. Tidak tahu. Tapi tandanya kita tahu, yaitu antikris muncul. Nah, oke. Nah, sekarang saudara masih ingat ada 3 fase utama yang terjadi di akhir zaman. Masih ingat ada 3 fase, ya, 3 fase penting sepanjang akhir zaman itu. Apa saja itu 3 fasenya masing-masing? Ada yang masih ingat? 3 Kuda ini. putih. Ya? Silakan. Kuda putih. Itu sudah detail. Ini 3 fase utamanya. Itu tadi meterai pertama kalau yang disebut tadi. Sangkakala. Yang pertama bukan sangkakala. Materai. 7 meterai dibuka.
Itu fase pertama. Awal dari akhir zaman tuh 7 meterai dibukakan. Ya, dibuka. Lalu fase kedua 7 Sangkakala. sangkakala ditiup. Ya, oke, saya adukan aja, sharekan untuk mengingatkan. Ya, oke, 7 meterai dulu dibunyikan. Pada meterai ke-7 itu terdiri dari 7 sangkakala. Ya. Setelah sangkakala ke-7 muncul 7 cawan murka Allah. Oke. Jadi kalau 7 meterai dibuka itu ada yang mengatakan itu kita sudah masuk masa kesusahan, masa tribulasi. Tetapi kita belum masuk masa kesusahan besar. Masa kesusahan besar terjadi ketika 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Itu luar biasa, betul-betul great tribulation, masa kesusahan besar. Oke. Jadi ini ya fase-fasenya ya. Kita sedang melajari meterai 1 dan meterai 2 ya. Oke. Jadi saya kembali ke kita sampai di mana? Mari kita sampai meterai yang kedua. Oke. Ini kita sampai di sini. Meterai kedua adalah kuda merah yang bicara tentang perang. Ya, perang, pokoknya meterai kedua itu perang. Padahal kita tahu meterai pertama itu antikris datang dengan pencitraan juru damai, Prince of Peace, ya, Raja Damai, karena dia mau meniru Tuhan Yesus. Tapi di pertengahan masa perintahannya yang 7 tahun tadi, dia mulai menunjukkan aslinya, dia mulai perang, ngajak perang sama pengikut Kristus tentunya ya. Lalu muncullah meterai yang ketiga, yaitu kuda hitam. Jadi kuda hitam itu meterai ketiga ya. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah perang, meterai ketiga kuda hitam. Apa artinya simbol dari kuda hitam ini? Ayo saudara-saudara yang sudah mulai belajar hermeneutika praktikal, apa menurut Anda arti dari kuda hitam ini yang digambarkan penunggangnya membawa timbangan? By the way, ini nanti saudara saya akan kirimkan ya semua PowerPoint-nya supaya saudara nanti punya bahan di tangan saudara. Oke? Iya, Pak. Apa ini kuda hitam? Kira-kira menurut saudara penafsirannya apa? Jahat. Jahat, hitam ya. Yang putih tadi suci banget, kemudian merah mulai marah, sekarang menjadi hitam. Jahat, oke. Ini ada di Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6 bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, jadi semua yang membuka meterai Tuhan Yesus sendiri ya. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Terus ayat selanjutnya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sejinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Apa di sini maksudnya jadinya? Masa kehancuran. Masa kehancuran dalam bidang apa? Hancurannya di bidang apa? Hancur-hancuran memang ini dunia. Pada saat meterai yang ketiga ini mulai rontok semua. Ekonomi. Ini berbicara tentang perekonomian. Bagus, siapa tadi bilang perekonomian sangat bagus. Semuanya serba hitam. Krisis pangan dunia. Ya, sorry. Kelaparan global. Sehingga terjadi penjarahan-jarahan di supermarket. Hal ini sudah terjadi pada beberapa kejadian. Gitu ada krisis kelaparan, ada krisis apa saja. Lalu orang menjadi liar, menjadi anarkis, dan kemudian semua menjadi perampok. Oke? Jadi kacau.
kacau sekali. Krisis dimulai dengan krisis pangan dunia. Lalu apalagi yang terjadi? Timbangan. Apa timbangan? Krisis ekonomi. Terjadi hiperinflasi. Kita sudah pernah mengalami itu. Anda tahu saudara-saudara lainnya mungkin masih kecil atau belum lahir, tahun 97 itu Indonesia mengalami krisis moneter namanya, ya, Krismon. Itu krisis moneter, sampai ada yang dikasih nama Krismon tahun yang lahir tahun 97 98 sudah. Karena itu peristiwa yang sangat jelek dari segi perekonomian di Indonesia. Pada waktu itu harga dolar, US dollar masih di bawah Rp2.000, lalu menanjak sampai hampir nembus Rp20.000. Dari hampir 2.000 menjadi hampir Rp20.000. Inflasi pada saat itu tercatat hampir 100%. Dan bunga bank, jadi kalau Anda deposito pada saat itu, bunga banknya 70%. 70%, saudara. Sekarang bunga bank tinggal kalau deposito tinggal 3%. Tinggal 3-4%. Kalau Anda punya tabungan di bank, bukan deposito ya, seperti tabungan biasa yang bisa diambil lewat ATM, itu bunganya cuma 1%. Setengah sampai 1%. Pada waktu 97 itu sampai 70% orang diberi bunga supaya mereka tidak mengambil uangnya dari bank. Tapi tetap pada waktu itu semua orang mengambil uangnya di bank. Bank itu saudara, untuk saudara ketahui, cuman punya modal, syaratnya punya modal 8% minimal, saudara. Ya, kecukupan modalnya. Yang 92% itu modalnya didapat dari simpanan pihak ketiga, yaitu dari orang yang nabung, yang naruh uangnya di bank, entah di buku tabungan apa di deposito, itu 90% uang orang. Jadi kalau semua orang menarik uangnya dari bank, maka bank itu boleh dikatakan sudah bangkrut karena modal dia cuma 10%. Itu yang dinamakan rush ya. Ya, rush pada waktu itu rush luar biasa. Saya termasuk juga ngantre pada waktu itu nutup tabungan saya di BCA, saudara. Ya, kita boleh bisa ditarik dananya pada waktu itu akan menyisakan uang 8.000 buat Omlim, saudara. Omlim tahu ya, Omlim itu pemilik Bank BCA pada waktu itu. Jadi saya sampai guyon, nasabah BCA waktu itu 8 juta orang. 8 juta orang, jadi kalau 10.000 enggak salah, 10.000 harus disisakan. Maka kita meninggalkan aset pada Omlim itu, orang terkaya di Indonesia pada waktu itu berarti 80 miliar, saudara. Yang masih dia pegang, karena itu enggak bisa ditarik Rp10.000 sisanya. Tapi bank semua jatuh bangkrut, termasuk BCA, termasuk Lipo dan sebagainya, sampai kemudian pemerintah bailout. Membailout itu nalangi, memberi utangan, saudara. Ada ribuan triliun rupiah pada waktu itu untuk dinalangin bank-bank supaya tetap beroperasi. Kalau enggak ditalangin, ekonomi ambruk benar-benar. Itu sudah pernah terjadi, tapi itu sekali lagi belum apa-apa. Kita dapat pulih dari krisis seperti itu karena cukup terlokalisir di ASEAN, dan yang paling parah memang Indonesia, dan dalam beberapa waktu boleh dikatakan sudah pulih. Walaupun Indonesia sampai sekarang menurut saya tidak pernah pulih. Karena itu yang disebut itu dana talangan BLBI itu ya? BLBI itu 4.000 sampai 5.000 triliun dibagi saja, disebar ke bank, dan kembalinya 10% gimana? Hanya kembali 10%. Contohnya Bank BCA waktu itu ya ditalangi berapa triliun, asetnya kan lantas jadi milik pemerintah, Bank BCA-nya itu.
Harga BCA waktu itu nilainya, para ahli mengatakan harganya 50 triliun. Tapi diobral, dijual kepada milik baru, Jarum Group yang membeli, itu 5 triliun. 50 triliun dijual 5 triliun. Padahal untungnya Bank BCA setahun itu 2 triliun. Jadi si Jarum Group tadi yang membeli BCA 5 triliun, dalam waktu 2-3 tahun sudah kembali uangnya, 5 triliunnya. Itu kegoblokan kebodohan pemerintah zaman itu, entah bodoh atau entah panik atau korupsi. Semua ada di situ lah. Masa waktu itu kacau sekali. Sampai hari ini kita boleh kata tidak pulih. Dari mana saya bisa mengatakan? Karena sampai hari ini dolar harganya 14.000. Dari 20.000 tadi tidak kembali ke 2.000, tidak pernah kembali ke 2.000. 14.000 kembalinya. Dan trennya masih terus naik di 14. Sekarang sekali turun ke 12.000 aja sudah susah sekali sekarang. Nah itu nanti terjadi secara global, seluruh dunia mengalami hal itu. Nanti pada kuda putih pemunculan antikris, dia berhasil memulihkan ekonomi, saudara. Ekonomi yang rontok karena pandemi, menurut feeling saya, tidak ada di Alkitab, itu hanya penafsiran saya pribadi. Karena pandemi, dunia mengalami resesi total. Kalau antikris berhasil menyelamatkan, dia diakui sebagai juru selamat dunia, tapi ternyata itu cuma sementara dan palsu. Solusinya palsu, sehingga si pertengahan pemerintahannya, si krisis ekonomi kemudian terjadi yang terburuk, lebih buruk dari sebelumnya. Hiperinflasi itu bisa ribuan persen bicaranya, saudara. Harga makanan dan barang-barang meroket sangat tinggi sehingga tidak terbeli oleh siapapun juga. Jadi pada waktu itu kalau hiperinflasi itu gini, saudara, orang dagang pun susah karena you beli ya pulaan, ini istilahnya beli kulak ya, beli barang 100 rupiah, dijual 150 rupiah, untung kan 50. Tapi ketika dia bawa uang 150 rupiah tadi, mau beli barang yang sama lagi, ulak lagi, harganya sudah naik 200. Jadi dia mengeluarkan uang lagi 50, 200. 200 dijual 300 rupiah. Untung kan 100, pada waktu dia mau beli lagi barang untuk dijual lagi, sudah naik 350. Jadi kan, gimana saudara? Bisa bayangkan situasi seperti itu? Orang dagang pun sulit sekali, rugi terus. Nggak dagang rugi, dagang lebih rugi lagi. Nggak tahu harus bagaimana. Nah, setelah itulah antikris ini mulai mengeluarkan jurus 666-nya, yaitu semua orang yang diberi tanda 666 saja yang dapat jatah makanan. Dia bisa membeli makanan dan barang-barang. Yang tidak punya tanda 666 tidak dapat menjual dan membeli. Jadi tidak usah bicara bisnis, makan saja tidak bisa beli. Gimana? Susah enggak situasi seperti itu, sudah. Pilihannya adalah ikut antikris, bisa makan, lalu nanti masuk neraka kalau mati, atau ikut Yesus Kristus, tetap setia, tidak mau dicap 666, tapi tidak makan dan mati. Ayo pilih yang mana, saudara? Ikut Kristus. Iya, kalau sekarang ngomongnya gampang. Ya, sekarang ngomong gampang. Saya juga akan ngomong seperti itu, saudara. Tapi gini, saya paling sedikit bayangan saya begini. Kalau kita mungkin bisa tahan, oke lapar, tahan, puasa dan sebagainya. Tapi kita lihat anak istri kita. Nangis, Pak, lapar, Pak, lapar, Pak. Itu yang tantangan yang tidak terelakkan dan sulit sekali. Saya tidak berani mengatakan saya akan tetap tegar dan ikut Kristus, tidak berani mengatakan. Apalagi bayi kita ya. Kalau bayi nangis minta susu. Jadi pasti mati hari itu. Dia tinggal pilih minta capek antikris 666, susu datang berlimpah.
Waduh, itu keadaan yang sangat-sangat buruk, saudara. Tapi ada satu kabar baik. Nanti kita pelajari ada ayatnya yang mengatakan orang-orang percaya, orang-orang benar pada masa yang sangat sulit itu akan Tuhan singkirkan di suatu tempat tersembunyi yang Tuhan kemudian peliharakan. Seperti, ini gambaran kasarnya, seperti ketika Tuhan memeliharakan bangsa Israel di padang gurun dengan mana surgawi. Semacam itu. Kira-kira gambarannya. Tidak terlalu jelas, tapi ini spekulasi dari beberapa teolog yang menafsirkan ayat itu kita disembunyikan di suatu tempat yang tidak bisa tersentuh oleh antikris tentunya, Tuhan yang menyembunyikan, dan di situ kita dipeliharakan seperti bangsa Israel dengan mana surgawinya di padang gurun. Saya percaya itu. Ada yang menafsirkan, oh ya kita diangkat. Yang lain mengatakan kita di rapture udahlah. Pada saat itu karena kita pilihannya terlalu sulit, tidak mungkin istilahnya Tuhan menuntut kita untuk tetap ikut Dia, tapi melihat anak kita, bayi kita tidak bisa makan. Seperti itu. Dua kemungkinan itu yang mungkin sangat mungkin terjadi. Oke, itu kabar baiknya. Tapi istilahnya itu selalu saya katakan kita boleh mengharapkan yang terbaik terjadi, tapi saya juga ingin katakan kita juga harus siap kalau yang terburuk harus kita alami. Ya, expecting the best and be prepared for the worst. Oke, jadi kita tetap boleh berharap yang terbaik dari penafsiran tadi itu yang menghibur, tetapi kita juga harus siap, prepare, ya, untuk keadaan yang terburuk yang mungkin terjadi. Dan janji Tuhan yang lain adalah waktu itu kesulitan begitu besarnya sehingga tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terjadi sesudahnya, sehingga tidak ada orang yang bisa tahan kecuali Tuhan mempersingkat waktu itu. Jadi memang Tuhan ada janji satu lagi akan dipersingkat waktu masa yang sulit sekali yang memang Tuhan izinkan terjadi. Dia sendiri yang mempersingkat. Saya senang dan dengan ayat ini karena kalau kita mengenal hati Tuhan, rasanya sih Tuhan itu selalu berbelas kasihan, saudara. Yesus di dalam Injil 4 Injil coba baca ada puluhan mungkin ratusan ayat yang mengatakan melihat kerumunan orang banyak itu jatuhlah belas kasihan Yesus. Wow, itu hati Yesus sesungguhnya, saudara. Compassion, His compassion itu mengalahkan segala-galanya, saudara. Mana tahan dia melihat, saudara. Ya, istilahnya Allah Bapa yang menurunkan segala cawan murkanya dan segala kesulitan itu, tapi dia sebagai Allah Putra tidak tahan hatinya, saudara. Dan dia akan satu dia lindungi ke satu tempat, kedua dia angkat atau kemudian dibersihkan waktu antikris itu. Dia tidak tahan juga melihat antikris setiap detik, setiap hari menghujat nama Tuhan. Seperti beberapa hari-hari terakhir ini kan kita kan gemes sekali melihat orang yang pulang dari Timur Tengah yang menghujat terus kata-kata hujatan yang bukan ucapan manusia, itu ucapan binatang itu, saudara. Itu menghujat setiap hari, saudara. Kita gemes melihat kapan pemerintah bertindak, kapan polisi bertindak, saudara, ya kan? Karena akhirnya ditindak, saudara. Sekarang kan sudah mingkem, sudah bungkam. Tinggal terima. Menabur pasti menuai. Oke, kita lanjutkan. Orang mulai saling bunuh untuk mendapatkan makanan. Ya, sangat masuk akal. Antikris sepenuhnya mengendalikan jatah makanan tiap orang waktu itu. Ya, sehingga tadi itu pilihan kita memang sulit sekali pada saat itu. Saya sudah mengatakan ini supaya kita waspada, tapi kalau saya tanya siapa, saudara, siap, saya pasti ikut Tuhan Yesus terus. Saya kok ragu.
Sebab Yesus sendiri mengatakan banyak yang akan tersesat. Yesus tahu sekali kelemahan kita. Sungguh tahu, makanya dia yang nanti kasih solusi itu dia. Kita tidak mungkinlah tahan rasanya. Jujur gitu saudara ya. Kita tidak semilitan ISIS. Kalah kita militannya sama ISIS. Jelas. Mereka militan luar biasa saudara. Nggak tahu karena tergiur dan percaya betul pada pahalanya di surga ya. 72 bidadari dan sebagainya, saya nggak tahu. Ya, tapi kita kalah lah ya. Doa saja kita kalah, saudara. Mereka 5 kali sehari, wah nungging betul-betul kepala dicedok-cedokkan sampai hitam, sampai kapalan, saudara. Apa ada semilitan itu? Coba orang Kristen berdoa. Waduh, enggak, saudara. Kita berdoa aja tidak pernah berlutut, jarang sekali. Saya senang kadang-kadang di gereja Katolik orang selalu berlutut saudara waktu berdoa. Kalau di gereja Katolik saudara, di gereja Kristen hampir tidak ada saudara. Orang berlutut waktu berdoa. Padahal tradisi Yahudi kalau berdoa itu delosor, saudara. Delosor itu bahasa Jawanya tengkurap rata dengan tanah. Tiarap itu ya, posisi tiarap. Itu tradisi orang Yahudi berdoa yang tidak dilanjutkan oleh orang Kristen. Nah, kembali pada hermeneutika selalu saudara harus tidak, kalau sebisanya menafsirkan satu ayat, coba cari ayat lain yang mendukung, yang mengkonfirmasi penafsiran itu. Itu yang paling baik hermeneutika. Jangan hanya satu ayat saja langsung ditafsirkan, selesai. Enggak. Kadang-kadang kita perlu pendukung apa betul penafsiran itu. Kita lihat kembali kepada Matius pasal 24. Ya. Di mana pasal 24 Matius itu Yesus menubuatkan kejadian akhir zaman secara berturut-turut apa yang dia katakan. Ya, dia pertama ini tiga faktor utama tiga peristiwa utama yang disebutkan Yesus secara berturutan di pasal 24. Nanti kita baca. Kemunculan Mesias palsu, lalu perang atau berita perang yang kedua, yang ketiga disebut kelaparan, saudara. Nah ini kan sama sekali cocok dan mengkonfirmasi, mendukung kuda putih, kuda merah, dan kuda hitam tadi yang kita tafsirkan sebagai Mesias palsu, kemunculan Mesias palsu, kuda merah perang, dan kuda hitam kelaparan. Ya, berarti tiga peristiwa pertama dari tiga metre yang dibukakan di Wahyu tadi didukung oleh nubuatan Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Oke, jadi boleh dikonfirmasi bahwa kemungkinan besar ketiga penafsiran tersebut benar atau mendekati kebenaran. Paling mendekati kebenaran saat ini. Kita sampai ke meterai keempat. Penunggangnya bernama Maut. Neraka mengikutinya. Kudanya warnanya hijau kuning. Aneh ini saudara, warna hijau kuning. Tidak ada mungkin kuda beneran yang warnanya hijau kuning, tidak ada saudara itu. Kuda hitam, kuda putih, kuda merah masih ada kudanya benar. Ini hijau kuning ini benar-benar simbolik sekali. Dan ini digambarkan sebagai maut. Maut. Neraka bahkan mengikuti di belakangnya. Ya. Penunggangnya lihat saudara tengkorak. Ya. Maut penunggangnya. Wahyu 6 ayat 8 berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Kan namanya Maut, si penunggang itu. Dan kerajaan Maut atau Hades, ya kalau Hades itu terjemahkan sebagai neraka, mengikutinya. Wow. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar
dan dengan binatang buas di bumi. Sekali lagi tadi kemunculan antikris, Mesias palsu, dia bisa mengatasi kelaparan, dia bisa mengatasi sampar, corona, barangkali samparnya, sampar bicara tentang wabah penyakit. Kembali pada track keempat, berarti semua yang tadi sudah diatasi ternyata muncul kembali, saudara. Muncul kembali semuanya. Aslinya antikris ini muncul kembali. Kita tahu kerjaan iblis adalah membunuh, membinasakan, menghancurkan. Dan dia mulai menggunakan waktu yang Tuhan izinkan buat dia beroperasi penuh dengan sifat aslinya. Bayangkan dia nanti membunuh 1/4 penduduk bumi. Penduduk bumi sekarang hampir 8 miliar. Jadi pada kemunculan kuda hijau kuning ini akan ada hampir 2 miliar orang mati karena kelaparan, karena dibunuh, karena wabah. Dan binatang-binatang buas di bumi yang sampai saat ini kita bisa kendalikan, ya kan? Nanti kita tidak bisa kendalikan lagi, itu ikut memakan manusia. Di akhir zaman berbicara tentang 2 miliar orang. Jadi kalau sekarang wabah COVID-19 ini baru ada berapa itu yang mati karena COVID? 1 juta sekian, 1,8 juta orang yang mati karena COVID. Belum apa-apa, saudara. 2 juta, 20 juta, belum apa-apa. Ini belum akhir zaman. Belum akhir zaman. Tapi semacam gambaran untuk akhir zaman nanti dalam skala yang berkali-kali lebih besar daripada yang sekarang kita alami. Jadi selalu saya ingin katakan tentang wabah ini, di satu pihak memang harus optimis, saudara. Saya percaya tahun 2021 ada tahun pemulihan. Tahun kita harus optimis. Karena tidak kebetulan Tuhan berikan vaksin sebagai anugerah. Saya percaya Tuhan berikan vaksin ini dari kemampuan teknologi manusia dengan ilmu pengetahuan yang begitu maju, bisa dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa membuat vaksinnya. Jadi kita patut untuk optimis. Tapi sekali lagi realitanya kita harus tahu, saudara. Para ahli statistik sudah menghitung, saudara. Dia perkirakan dari berbagai faktor. Dari mulai pembuatan vaksin, lalu penyimpanan dan pendistribusiannya ke seluruh pelosok dunia, dan kemudian faktor tenaga kesehatan yang punya skill untuk menyuntik, itu tidak banyak, saudara. Sekarang sedang dikebut, dididik secara instan semuanya. Belum faktor lagi yang terberat adalah faktor resistensi. Makin lama makin tinggi sekarang faktor resistensinya, saudara. Orang yang menolak vaksin, yang tidak percaya pada vaksin, yang percaya pada teori konspirasi, makin banyak itu, saudara. Makin berkembang. Sehingga kalau nggak bisa mereka bilang, pemerintah atau siapapun mengharuskan setiap orang wajib divaksin. Nggak boleh, saya menolak. Sudah mulai banyak yang seperti itu, saudara. Padahal herd immunity, keberhasilan vaksinasi ditentukan apakah nanti sudah terjadi herd immunity, yaitu 70% orang sudah kebal, sudah divaksin. Itu baru bisa menghentikan pandemi ini. Dan dengan faktor semua itu dimasukkan dalam penghitungan komputerisasi mereka bilang 4 tahun paling cepat proses vaksinasi ini. 4 tahun, saudara, bisa bayangkan 4 tahun. 2021, 22, 23, 24. Sekarang tahun 24 baru mungkin vaksinasi ini selesai dan kita terbebas dari pandemi ini, boleh dibilang. 4 tahun, saudara. Itu kalau enggak pada ngeyel semua dan tidak mau divaksin, tidak akan pernah selesai, saudara. 4 tahun pun juga tidak selesai. Kita terus maskeran, terus cuci tangan, terus jaga jarak, terus menerus, saudara, sampai akhir zaman. Kalau melihat begini, saudara. Jadi
Kalau dalam bayangkan kita bisa kembali ke old normal, itu sudah forget it, tutup pintu sama sekali itu sudah. Kita mungkin akan dalam sisa hidup kita akan selalu pakai protokol kesehatan kalau mau aman. Saya sendiri saudara selama katakanlah 6-7 bulan pandemi, ya hanya dengar oh ini kena itu kena, nggak ada satupun yang saya kenal gitu. Ya orang-orang tidak dikenal di sana di sini kena, ada pejabat ada ini di sini. Tapi 1 bulan terakhir ini sudah mulai, loh teman dekat, teman pendeta, teman ini, teman itu, loh kena saudara. Wah, sudah makin dekat. Jadi selama ini kalau banyak orang optimis bilang Belanda masih jauh. Ini bahasa zaman revolusi dulu, saudara. Zaman revolusi, kalau orang gereja itu kalau bilang Belanda masih jauh itu aman, saudara. Ini Belanda sudah tidak jauh, saudara. Pendeta SGF DC di Semarang, gembala satelitnya kena suami istri dan masuk rumah sakit. Ini masih cukup muda, belum di bawah 50, saudara. Sekarang sedang cari donor darah untuk melakukan convalescence terapi. Teman saya itu Sebelumnya, hamba ya, Tuhan yang dari Houston, sekarang di Manado. ya, kena. Kira-kira ya seminggu Nah, lalu itu meninggal. 46 dalam tahun. 1 bulan ini orang-orang dekat yang saya kenal, Pendeta Timotius Arifin, teman saya satu sekolah dulu, itu 4 tahun di bawah kita, Pak David. Timotius Arifin itu di SMA Petra itu 4 tahun, 4 kelas di bawah kita. Iya, Kena saya juga Timotius Arifin. Terus dulu waktu saya muda di GKI, saya punya youth master, ya namanya Pendeta Nyung Yan Sui. Kenal enggak, Pak David? Pendeta Nyung Yan Sui. enggak begitu ingat Ya, ya. itu youth master GKI. Itu Oh iya tahu. Yang kecil-kecil nah, itu. ya kecil-kecil brewaan, selalu brewaan. Iya kecil tahu saya. Seniman, orang Iya, juga senior kita di DMKI. iya tahu. Barusan meninggal tanggal 1 Oh ya? Januari. Aduh. COVID sekeluarga. Sekarang istrinya dan anaknya sedang surviving di rumah sakit. Dia meninggal tanggal 1 Januari. Orang-orang yang dekat mulai kita kenal satu persatu. Dulu Belanda masih jauh, benar lalu saudara. Tetangga tidak ada apa teman yang kita kenal. Semua unknown, semua yang tidak kita kenal yang kenal. Sekarang enggak, sudah makin dekat mengepung kita semua, saudara. Dan orang, sayangnya orang tidak belajar, tapi orang semakin abai terhadap protokol kesehatan. Karena berbagai macam alasan. Aneh-aneh alasannya. Ya tentu satu jenuh, kedua paling aneh itu tidak percaya bahwa ini ada coronavirus itu, teori konspirasi semua, ini buatan Bill Gates semua, ini karangannya Pfizer semua, ini karangannya Sinovac semua, supaya mereka kaya. Bingung saya juga dengan orang-orang yang goblok dipelihara. Gobloknya dipelihara terus. Pak Yusak itu Ya. minggu lalu di Ya. tempat saya di gereja saya ada outbreak ya. Ya. Jadi kita yang melayani itu harus sebelum hari Minggu harus harus dites, harus hasilnya negatif. Ayo. Jadi semua worship leader, semua itu apa? Singersnya semua nggak bisa hadir. Jadi akhirnya kita cuman berdua aja, worship leadernya sama saya main keyboard. Kita tetap live stream cuman dengan 2 orang. Oke, live stream. Ya. Dengan 2 orang saja. Ya. Dan memang itulah. Jadi tantangan saudara-saudara betul-betul di dalam akhir kita betul harus menggunakan apa yang kita bisa, waktunya ini bagi Tuhan, waktunya sangat singkat, betul. Ya, jadi tapi jemaat masih banyak sekali yang mendesak-desak terus kepingin ibadah onsite terus. Aduh,
Itu yang bikin luar biasa. Kadang buat para pastor itu menekan terus untuk, ayo kapan ibadah pastor, kapan ibadah pastor. Mati dah. Seperempat penduduk bumi mati karena perang, karena kelaparan, karena pandemi, dan binatang buas yang membunuh banyak manusia. Ya. Lalu saya dulu penggemar pembaca cerita silat, saudara. Yuko, Kueceng, dan sebagainya. Dan muda sekarang tidak tahu sudah. Itu ada istilah Jamluong. Ketawa. Jamluong itu nama Mandarinnya, bahasa Hokkiannya malaikat pencabut nyawa. Ini Jamluong muncul. Kuda hijau kuning ini betul-betul Jamluong. Pada waktu itu sangat mengerikan kita. Ada waktu membaca itu. Jadi ini itu benar-benar terjadi, ya, seperempat penduduk bumi. Perang dunia manapun tidak ada seperempat penduduk bumi mati, itu tidak ada, sangat sedikit, 1% paling gitu ya. Oke. Nah, apakah materai keempat bicara tentang COVID-19 terus-menerus ini ditanyakan banyak orang? Saya minta saudara menjawabnya. Ayo. Bukan. Bukan, betul sekali. Kita masa sekarang sudah materai keempat, materai pertama, kedua, ketiganya belum muncul kok. Ya, sekarang Anda sudah mengerti. Tapi orang yang ngawur-ngawur, yang hermeneutikanya asal comot ayat, selalu mengkaitkan ini. Kan ada di Alkitab. Nah itu tadi dia sebut di Wahyu 6 tadi itu, saudara. Kan ada sampar di akhir zaman. Ya kita sudah berarti sudah masuk akhir zaman. Mereka itu selalu kesalahan utama hermeneutika orang yang tidak ngerti. Prinsip hermeneutika adalah ada ayat langsung dikaitkan dengan satu kejadian. Tidak lihat konteksnya. Kalau konteks ini bicara urutan peristiwa, saudara ya. Ya kan? Saudara sudah belajar materai 1, 2, 3, 4. Tidak bisa ujuk-ujuk materai 4 ada muncul di zaman kapan saja. Kalau terjadi yang mirip dengan materai 4, benar. Dan saya sekali lagi ketika merenungkan, kok ya kebetulan ya, itu yang corona ditafsirkan huruf-hurufnya terus ditotalin jumlahnya menjadi 666. Kok ya kebetulannya, kok ya kebangetan gitu ya. Dan kemudian dunia saya tolak sama sekali, ngomong kosong. Ini yang saya sebut ilmu cocokologi. Semua dicocok-cocokkan, ya. Jadi cocok. Saya dari dulu paling anti itu. Tetapi kemudian saya pelajari sungguh-sungguh, saudara. Ini dasarnya adalah gematria. Saudara sudah belajar pada pelajarannya. Gematria itu adalah penemuan orang Yahudi yang tadi mengkaitkan alfabet dengan angka, lalu ditotalin dan sebagainya. Itu ilmunya disebut ilmu gematria. Itu temuan orang Yahudi. Ketika saya mengetahui bahwa itu penemuan orang Yahudi, saya lebih berhati-hati, saudara. Karena orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Saya nggak berani sembarangan. Bisa jadi ini dipakai oleh Tuhan. Walaupun sangat primitif dan buat saya sangat konyol. Apa hubungannya alfabet sama angka? Ya kok alfabet Cina lain, alfabet Arab lain, alfabet Yunani lain, alfabet Ibrani lain, ya tidak bisa toh, ya kan? Urutannya menjadi 1, 2, 3, masa kebetulan ini alfabet Latin yang bisa keluar 666. Jadi saya lebih baik nolaknya. Tetapi kemudian saya pikir ini mungkin adalah pendahuluan sekali lagi untuk kita boleh mengecap ya, mengecap itu testing dari akhir zaman nanti kita akan seperti ini tapi dalam skala yang lebih besar. Seperti tadi inflasi, hiperinflasi yang kita alami di masa krisis Indonesia itu mengecap akhir zaman nanti lebih gila lagi. Ini corona juga makin lama akan makin gila lagi. Ya kan? Pandeminya semakin gila. Sekarang aja sudah orang dibingungkan dengan mutasi. Mutasi dari
virus baru yang ada di Inggris dan sebagainya, mulai bingung, saintis mulai berdebat lagi. Bayangkan saudara, kalau ini mutasi baru muncul, berarti gelombang kedua muncul, vaksin yang kita temukan sekarang ini masih bisa dipakai? Enggak. Nah, kalau sudah tidak bisa dipakai kan sia-sia banget, saudara, dibuang itu semua, saudara. Ngeri. Atau kalau sudah divaksinasi, tetap harus mencari lagi vaksinasi dari mutasi ini, saudara. Ngeri sekali, saudara. Jadi itu sekali lagi, kita boleh expecting the best, kembali ke normal, tetapi we have to be prepared for the worst. Sebab ini kemungkinan besar akan nanti ada COVID-25. Kami tahu 25 nanti muncul COVID baru atau COVID nggak tahu 25 atau 23 atau COVID 30 baru muncul yang lebih gila lagi, lebih ganas lagi, lebih mudah menular lagi, lebih susah diobati lagi, lebih banyak komplikasinya, lebih lama vaksin ditemukan dan sebagainya, sehingga benar-benar ambruk. Setelah ambruk ya sudah, itu sudah akhir zaman, saudara. Antikris akan muncul karena keambrukan dunia membuka jalan munculnya antikris. Itu yang kemungkinan sekali besar terjadi. Oke, waktu saya sudah habis, saya kembalikan ke Pak David. Terima kasih Pak Yusak. Tuhan memberkati dan kita mempersiapkan diri kita, jangan sampai lengah. Kita harus pengetahuan, kita harus tahu waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Yuk kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa hari ini? Silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Engkau berkati Pak Yusak yang telah mengajar kami Tuhan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat kami ke depannya Tuhan, untuk mengenal lagi akan akhir zaman ini Tuhan. Dan Engkau berkati juga teman-teman yang mendengarkan Tuhan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi pelayanan mereka Tuhan. Kami telah selesai belajar Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ayo. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Yusak. Haleluya. God bless you semuanya. Terima kasih Pak Yonatan, yang lain juga, Hangga yang menyempatkan diri juga untuk mendengarkan ini. God bless you semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok ya. God bless you. Bye-bye. Ya,